Hey guys, welcome back to Pizza Focus, tempat di mana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan seharian. Nah, hari ini gue udah punya tangan gue ya, produk yang udah agak lama keluarnya, tapi gue masih suka banget ya. Ini adalah Poco F7. Nah guys, Poco F7 ini sama seperti Poco X7 Pro yang pernah gue review beberapa bulan lalu ya. Ini sebenarnya bukan HP kamera sih. Jadi sebenarnya ini HP yang lebih all-rounder ya, dengan kamera yang cukup bagus dan punya perekaman kamera belakang yang 4K 60. Nah, 4K 60 itu yang agak jarang ditemuin di harga segini. Dan tanpa embel-embel kamera fokus, dia tetap punya ISP yang luar biasa. Hasil zoomnya oke banget, algoritma portrait videonya bagus, dan cukup capable buat dipakai di berbagai kondisi. Nah guys, kalau soal performa sih udah banyak channel lain yang pernah bahas ya, dan rata-rata ulasannya positif. Nah soal kamera, gue mau bahas hari ini ya secara lengkap, jadi kalau kalian penasaran, yuk kita mulai video kali ini. Nah guys, pertama kali gue tes kameranya Poco F7, gue agak expect mirip sama Poco X7 Pro ya. Ternyata enggak nih, lebih bagus sedikit dalam hal-hal tertentu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu nih, kurang-kurangnya yang paling kerasa. Nah, sebagai seri yang tidak fokus ke kamera, kekurangannya yang paling terasa ada di dynamic range. Jadi kalau udah sikon yang agak challenging, processing HDR-nya udah lumayan canggih pun kurang bisa ngebantu, highlights-nya blown out, dan warna terasa kurang kaya. Lalu juga white balance bisa agak lari sedikit ya. Kayak ada bagian yang agak cool, ada bagian yang agak hangat dalam satu foto. Terutama dari kamera ultra wide ke wide-nya, dimana perbedaan tone-nya juga terasa agak nge-gap ya. Lalu kadang-kadang gue juga menemukan purple aberration di situasi yang high contrast. Dan sama seperti Poco X7 Pro, kadang terasa kehijauan. Seperti ada lapisan tipis warna yang agak kehijauan gitu guys. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut juga kerasa di malam hari ya. Terutama kalau lampunya agak kompleks. Itu kadang-kadang hasil fotonya bisa kerasa kurang menggugah ya. Entah warnanya terlalu flat lah, ada detail lampu nggak keredam lah, warna terasa kekuningan, hangat doang gitu tanpa kekayaan warna di dalamnya. Skin tone juga bisa tiba-tiba terlalu hangat, terlalu oranye. Jadi sekitar 10-15% dari hasil fotonya ada yang kayak gini guys. Nggak semuanya guys, catat ya, hanya sebagian kecil aja. Nah tapi dari sini kan udah kebayang ya, ekspektasi kalian akan sebuah HP yang tidak fokus ke kamera ya seperti ini guys. Tuningannya nggak kerasa sematang HP yang fokus sama kamera, betul nggak? Nah tapi ISP-nya bagus. Detail di 1 kali, 2 kali, 5 kali, even 10 kali guys. Ini masih keren banget ya. Dia tuh ngeproses hasil zoom dari cropping 1 kalinya bagus banget. Kerasa artefak dikit, tapi untuk ukuran 10 kali digital zoom menurut gua sih bagus banget. Ya blur-blur alami kalau nge-crop foto 1 kali dan dijadiin 10 kali aja gitu guys. Untuk foto orang masih bagus, untuk foto bangunan dan benda mati pun masih bagus. Ini gua kasih contohnya ya, yang orang dari 0,6 kali sampai maksimum zoom 10 kali, dan yang menara ini objek yang sama ya, dari 0,6 kali sampai 10 kali. Nah, saking zoomnya bagus, gua baru menyadari bahwa di galeri gua menemukan banyak sekali foto yang gua jepret di 2 kali, 5 kali, bahkan lebih ya. Saking gua berani sih, gua merasa nyaman walaupun dia nggak punya telefoto. Jadi soal detail-detailan kecil memang tidak bisa dibilang luar biasa. Tapi at least tekstur wajah itu nggak dihilang-hilangin ya. Di Poco X7 Pro yang gue review waktu itu, kadang kerasa tuh tekstur wajah bisa agak halus. Di sini tuh masih kerasa teksturnya, jadi gue apresiasi banget. Skin tone juga ya, walaupun nggak bisa dibilang perfect banget, tapi enak dilihat. Dengan tone yang kerasa sedikit nostalgic, dimana skin tone tuh kurang terlihat kuning ya. Bisa kadang-kadang nggak kemerahan. Tapi warna-warna lainnya seperti biru laut, pasir itu justru terasa agak menguning ke arah hijau atau toska. Jadi warna tuh agak nano-nano lah. Ini warna bendera yang merah harusnya ya. Ini jadi kayak agak oranye gitu. Pasir di laut yang harusnya agak coklat hangat ya, ini kadang-kadang kerasa agak terlalu dingin aja guys. Tapi overall gue menikmati banget. Menurut gue sih untuk sebuah HP non kamera, hasil kameranya bagus. Dan ini pun masih berlanjut ya ke selfie dan portrait yang menurut gue sih hasilnya cukup oke. Separasinya bukan yang paling juara, enggak. Detail juga cukup bagus aja. Dynamic range dan HDR processing juga bukan yang juara banget, tapi at least hasilnya tuh di atas rata-rata. Yo guys, gue lagi rekam pakai Poco F7 ya. Ini yang basic. Jadi lama rilisnya, udah ada F8 yang baru, tapi ya gue kepengen review yang F7 aja karena harganya jauh lebih worth it menurut gue. Dan hasil kameranya juga masih bagus. Nih kayak kalian bisa lihat sekarang ya. Ini di kamera depan pakai 1080p 30 fps. Hasilnya kayak gini, mikrofonnya cukup jelas ya.
pinggir gue laut dan ada matahari terang banget di sini. Kita lihat dynamic range-nya kayak apa ya. Nah, kalau ngadep ke mataharinya kayak gini nih, muka gue dan skin tone-nya kayak gini. Kalau ngebelakangin sedikit ya, kayak gini ya. Ada perubahan sedikit, wajar. Namanya juga angle-nya beda ya. Nah, sekarang kita ke arah sana aja ya, biar lebih well exposed. Nah, menurut kalian gimana hasilnya? Ini di 60 fps ya guys. 30 fps bakal gue cobain nanti. Tapi kalau menurut gue sih udah punya 1080 60 fps. Ngapain pakai 30 fps gitu? Agak apa ya? Sayang aja gitu. Mending pakai footage yang kualitasnya paling bagus. Kalau mau diturunin kan gampang, daripada kalian rekam di 30 fps nanti perlunya 60, nggak ada footage-nya. Bener gak? Nah guys, balik lagi ke 1080p 60 fps. Ini nggak bisa 4K ya di kamera depan. Gue kasih tahu sekali lagi, tidak bisa 4K resolution di kamera depannya kalau lagi rekam. Nah, jadi hasilnya mentoknya di 1080p 60 fps. Hasilnya kayak gini. Tadi udah gue cobain ya, dan ini gue cobain sekali lagi untuk ngetes mikrofonnya sekali lagi ya. Ini kan sebelah gue laut nih, ribet banget. Ada anginnya juga nih. Angin tuh yang paling ngeganggu sebenarnya dibanding airnya sendiri. Jadi kalau kalian bisa dengar suara gue dengan cukup jelas, itu sebenarnya hasilnya udah cukup oke. Tadi gue dengerin di speaker tuh agak kurang bulat ya, agak terlalu ngaleng gitu suaranya ya. Ini gue nggak tahu istilah yang lebih baik daripada ngaleng, jadi gue pakai istilah ngaleng. Tapi gue nggak tahu itu speakernya atau mikrofonnya, nanti gue cek di komputer. Nah guys, hasil rekaman videonya reliable banget. Walaupun di kamera depan tidak bisa 4K ya, at least Full HD-nya itu bagus. Di banyak kondisi ini bisa dipakai banget untuk vlogging karena cukup stabil, punya detail wajah yang cukup bagus juga, skin tone yang cukup enak dilihat, dan gerakan yang halus karena memang bisa rekam di 1080p 60 fps. Tapi walaupun kalian memutuskan untuk rekam di 30 fps kayak ini nih, hasilnya tetap ya smooth banget dan nggak ada kendala yang berarti kecuali dynamic range-nya agak limited di beberapa kondisi strong backlight dan juga nggak adanya autofocus di kamera depan. Nah, tapi saran gue sih rekam pakai 60 fps 1080p ya di kamera depan. Lebih bagus aja, lebih maksimal. Nah, kalau kamera depannya udah lumayan, gimana dengan kamera belakangnya? Kamera belakangnya dipakai vlogging enak banget guys, stabil banget. 95% nggak ada fokus loncat-loncat ya, walaupun ada sedikit sih kalau diperhatiin. Tapi overall exposure-nya juga cukup stabil, fokusnya on point, dan dipakai panning juga enak ya. Tidak kerasa berat, tidak kerasa terlalu goyang. Lalu kalau kita diam, itu bagus buat ngezoom juga ya, walaupun zoomnya dibatasin di 6 kali digital zoom, dan hasilnya udah lumayan agak pecah sih kalau kita maksimum zoom kayak gini guys. Apalagi yang ini tuh ingat ya, masih di 1080p 60 fps. Jadi buat dipakai ngezoom ya kurang tinggi aja resolusinya. Nah, sekarang kita switch ke 4K 60 fps buat dipakai ngezoom juga. Nah, sekarang kita udah di 4K 60. Ini sama ya, maksimumnya di 6 kali. Dan kelihatan ya, lebih tajam, lebih aja detailnya, lebih banyak detailnya. Dan ya makanya gue nggak gitu nyaranin pakai 1080p 60 fps. Kadang-kadang suka yang nanya ya, kenapa nggak ada 1080p 60 fps? Gue paham sih kalau HP-nya nggak ada 60 fps, mungkin 1080p itu kepake ya. Tapi kalau udah ada 4K 60 kayak gini, ya nggak usah dipakai deh 1080p 60 fps-nya. Kayaknya nggak akan kepake juga gitu sama kalian nantinya ya. Mendingan yang 4K 60 aja. Nggak usah diirit-irit, storage-nya udah gede, pasti keisinya juga lama. Lalu guys, gimana ya bedanya 4K di kamera belakang dan 1080p di kamera depan? Kira-kira kalau dipakai vlogging kayak gini nih, bisa dilihat ya, hasil dari kamera depan sebenarnya udah cukup bagus, punya dynamic range yang agak limited sih, tapi panningnya udah smooth banget. Cuman kalau gue balikin kamera gue ya, jadi gue vlogging face gue tapi pakai kamera belakang, di 4K 60 hasilnya kerasa langsung lebih beda. Bokehnya lebih cakep ya guys. Panningnya sama smooth, tapi soal ketajaman, details dan lain-lain, dynamic range-nya juga itu jauh sih, lebih bagus di kamera belakang. Nah, mungkin kapan-kapan gue kasih review tentang aksesoris ya yang bisa kalian pakai supaya kalian bisa vlogging pakai kamera belakang dan tetap ngelihat muka kalian. Gimana, tertarik nggak? Kalau tertarik, komen di bawah. Anyway, kalau kita perhatikan di keadaan trik kayak gini suka ada purple aberration ya di kamera belakang. Di video tadi kelihatan di lautnya nih, apalagi pas slow motion kayak gini ya, kelihatan juga nih di lautnya. Cuman slow motionnya keren banget sih guys. Walaupun 1080p, dia bisa sampai maksimum 1960 fps, sampai lambat banget kayak gini. Nah, lalu soal portrait video. Portrait videonya tetap sih salah satu paling bagus ya di rentang harga segini. Dia juga bisa pakai ultra wide-nya dan kamera utamanya nge-switch langsung ketika rekam. Dipakai buat nge-zoom juga masih bagus. Lihat nih, separasinya bagus banget guys. Rambut tuh
kerasa cukup rapi lah buat HP 5-6 jutaan kayak gini. Lalu zoom in zoom outnya juga kerasa smooth ya. Dan yang gue harus apresiasi juga nih, ketika gue pakai sambil jalan untuk nangkep objek yang lagi gerak-gerak juga ya. Ini hasilnya masih cukup bagus. Rekamannya cukup stabil ya, walaupun gue jalan sambil agak gusur-gusur nih di pantai. Observasi objek juga konsisten, belakang subjek juga ketangkep ya. Jadi kalau ngadep ke kamera ataupun ngebelakangin kamera sama-sama aman. Lalu yang gue apresiasi banget, dia juga bisa nangkep benda-benda mati yang gue pegang. Nih kayak gini contohnya. Lihat, menurut kalian tajam gak sih? Separasinya cukup bersih gak ya? Nah, di tengah-tengah ini ya, kerasa ya separasinya nggak jalan. Tuh, pelakunya tajam sendiri ya. Tapi ini sebenarnya objeknya kan udah lumayan susah ya. Jadi kalau diseparasi udah sebagus ini, sebenarnya udah cukup bagus sih kok kata gua. Nah, kita coba sekali lagi ya. Nih, kita coba sekali lagi ya. Ini pakai Insta360 Photographic Grip. Jadi kalau kalian penasaran dengan review X5, gue udah punya reviewnya di beranda. Tapi Photographic Grip ini punya desain yang agak intricate ya. Jadi lumayan detail, dan kalau kita coba-coba di sini di portrait video kamera depan, hasilnya udah cukup rapi kan. Nah, soal deteksi objek mati ya, di kamera belakang pun sama guys. Dia bisa nangkep objek-objek yang lumayan rumit bentuknya. Misalnya dedaunan ini ya. Yang kiri pakai portrait video, yang kanan nggak pakai portrait video. Resolusi lebih tinggi di kanan tentunya. Tapi kalau kalian suka yang sedikit agak ngebokeh-bokeh lebih jelas ya, sebenarnya yang kiri itu cantik juga sih. Separasinya lumayan rapi, bokehnya terlihat lebih kental. Walaupun ya tidak natural sih. Cuma soal bokeh versus non bokeh ya, kadang-kadang bisa kepake juga nih kalau kita ngonten pakai kamera depan. Contohnya ini nih, gue lagi duduk-duduk santai aja ya, nggak ngapa-ngapain tapi pakai portrait video. Menurut gue sih kerasa lebih estetik. Walaupun ada beberapa orang yang lebih suka bokeh natural aja. Ya, beda selera, nggak apa-apa ya. Yang penting ada opsinya. Nah, segitu ya daylight video, kita masuk ke low light. Yo guys, disclaimer sebentar ya, gue mau sharing. Jadi HP yang kalian lihat reviewnya ini gue beli dengan uang sendiri. Dari pendapatan YouTube sebagian dan dari gaji gue juga gue sisihin sebagian. Nah, kenapa gue harus sisihkan dari gaji? Karena ya persepsi banyak orang tentang pendapatan YouTuber itu besar itu salah ya. Pendapatannya nggak sebesar itu. Jadi untuk beli HP 8 jutaan, gue harus nombokin dengan uang sendiri dari gaji utama ya. Jadi kalau kalian bisa bantu like, bisa bantu subscribe, bisa bantu nyalain loncengnya. Dan yang paling penting, ada hal baru nih di bawah video, di kolom komentar ada yang namanya hype. Kalau kalian geser ke kanan, nanti di tengah-tengah video akan kelihatan hype ya. Itu tolong dipencet, mungkin bisa 3 kali, pencet 3 kali ya. Biar video ini punya high points yang tinggi dan bisa direkomendasikan ke orang banyak lagi supaya banyak yang subscribe channel ini dan makin tumbuh besar juga channelnya. Thank you banget ya guys. Gue sama Arya, editor gue, berterima kasih banget untuk semua supportnya. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton dan terus ikutin sampai di tahun-tahun mendatang lah. Amin ya. Thank you guys. Bye. Nah guys, sebelum kita bahas low lightnya, gue mau share sedikit nih foto-foto yang gue ambil dalam filter black and white-nya ya. Memang nggak kayak Xiaomi Leica, tapi ini hasil udah cukup estetik dan dramatis juga. Gue pengen kasih lihat bahwa dengan HP gaming pun kita bisa dapetin foto yang estetik. Jadi kalau kalian bukan 100% kamera users, mungkin 50-50 ya, atau mungkin tipe gamers tapi pengen kamera yang lumayan juga, nah gue kasih lihat ini kemampuan Poco F7 dalam segi kameranya. Nah ngomong-ngomong kemampuannya, di malam hari itu ada satu kekurangan yang lumayan mempengaruhi hasil fotonya secara umum. Tapi untungnya ini cuman terjadi di sikon-sikon tertentu ya. Yaitu kalau kita ngezoom subjek yang gerak-gerak ya, itu gampang ngeblur. Misalnya penyanyi di panggung ini ya, gerak-geraknya nggak terlalu ekstrim kok. Tapi ketika gua jepret itu agak susah dapetin tangkapan yang tajam tidak ngeblur. Nah untungnya solusinya gampang banget guys. Jadi tinggal tengok ke bagian kiri bawah viewfinder kalian. Di situ ada EV atau exposure value ya. Dan kalian tinggal turunin aja ke -1 atau -0,7 atau lebih nih kalau kalian pengen dapet hasil yang lebih tajam lagi ya. Lalu jepret subjek yang sama dengan setting ini. Hasilnya bisa dilihat ya, lebih tajam, lebih nggak ngeblur. Nah kalau terlalu gelap sih nggak masalah ya. Kalian edit aja pakai foto editornya ya. Naikin exposure-nya sedikit, ini langsung kelihatan yang lebih bagus. Nah kalau udah menguasai trik ini, sebenarnya hasil fotonya secara general tuh bagus guys. Dari ultra wide-nya ke wide kameranya juga nggak terlalu banyak
tone yang berbeda ya. Ultrawide itu memang sedikit lebih gelap, tapi keseluruhannya cukup 11-12 lah sama kamera utamanya. Lagi-lagi gue harus puji nih, processingnya ketika ngezoom 2 kali, 5 kali, 10 kali itu lumayan bagus. Jangan lupa ya, ini kan cropping dari 1 kalinya, jadi ini digitally zoom lah. Tapi hasilnya di 2 kali tuh bagus guys. Detail wajah juga masih tampak ya. Tone nggak terlalu kehijauan seperti di daylight tadi, warmnya enak dilihat. SDR processing lumayan berjalan dengan efektif, walaupun ada highlights clipping di sana sini minor aja. Tapi yang penting ngezoom sampai 5 kali sampai 10 kali masih bisa dinikmati. Dan saking bagusnya gue sering banget ya foto pakai 2 kali digital zoom di 52 mm. Karena itu hasilnya tuh memuaskan. Apalagi kalau di indoor dan good lighting. Lihat ya foto wajah di indoor good lighting ini, bagus nih guys. Rambutnya detailnya tuh bagus ya. Tekstur muka, pori-pori itu kelihatan cukup jelas. Dan detail-detail lebih kecil seperti kumis, jenggot tuh nggak kerasa terlalu di-sharpen juga. Kualitasnya hampir nggak ada bedanya dengan 1 kalinya. Untuk foto objek mati juga sama ya. Dari ultra wide sampai kamera wide-nya sampai di zoom digital itu kalau indoor good lighting bagus. Nah, saking gue mau ngetes nih ya, bener nggak sih digital zoomnya memang bagus ya? Ini kalau pencahayaannya cukup untuk foto objek kecil kayak sepatu ini, lalu kita zoom 10 kali pun itu masih cukup bagus. Apalagi kalau sepatunya nggak terlalu jauh dari kamera. Nah, kalau sepatunya jauh dari kamera, itu juga masih cukup bagus. Ya memang pixelated, tapi tolong ya, ini gue ngomong dalam konteks digital zoom 10 kali. Untuk sebuah 10 kali digital zoom, ini cukup bagus. Dan sebelum kita lihat ya betapa bagusnya video low light-nya, gue bahas juga nih selfie dan portraitnya. Selfie-nya bagus, nggak ada autofocus, tapi gue tetap suka dengan processing yang tidak terlalu lebay. Warna bisa agak sedikit kehijauan sih, tapi nggak terlalu kerasa lah. Yang gue lihat tuh keseluruhannya menurut gue cukup enak untuk dilihat, punya dynamic range yang cukup bagus juga, baik di kamera depannya, baik di outdoor maupun indoor yang good lighting, maupun di kamera belakangnya ya. Perbandingan antara non-portrait dan portraitnya di kamera belakang juga cukup seimbang, tidak ada gap yang terlalu berarti, kualitasnya sama oke-nya. Dan kualitas separasinya juga cukup baik ya, terutama di kamera belakangnya, tidak terlalu nebas rambut-rambut halus, bisa dibandingin nih sama yang non-portrait, hasilnya cukup selaras. Ya, sekarang kita bahas video low light-nya. Nah guys, sekarang gue pakai video standar ya di kamera depan, 1080p 60 fps. Ini nggak bisa di zoom by the way, zoom in zoom outnya nggak ada ya, nggak jalan gitu. Kalau gue cobain nggak ada. Nah ini gue udah keluar nih, hasilnya kayak gini ya sekarang. Sekarang kita lihat kayak gimana nih kalau kita ajak panning ya, panning muter cepet, tilting sedikit, kayak gini ya. Kalau dimiring-miringin dikit, muter ke arah sebaiknya. Nah, lumayan oke ya. Dynamic range-nya agak limited, white balance-nya juga agak kehijauan ya. Tapi ini udah cukup oke lah, karena ini gelap banget juga dan mix lighting banget ya. Memang sangat challenging, tiap gue kesini sangat challenging, bahkan flagship pun agak kesusahan. Nah ini sambil maju 2-3 langkah per detik, dan hasilnya kayak gini guys. Nah gimana dengan 1080p 30 fps nya? Hasilnya kayak gini ya, nggak beda jauh dari segi detail, dynamic range dan lain-lain ya. Yang ngebedain cuman kemulusan gerakannya aja. Jadi mendingan pakai yang 60 fps tadi ya, karena pakai 30 fps panningnya kayak gini nih, terasa ya sedikit lebih apa ya, lebih nggak mulus aja dibanding yang 60 fps tadi kan. Nah sekarang kita lihat ya kamera belakangnya. Guys, sekarang kita coba lihat ya rekaman videonya di low light. Kalau masih di indoor dengan good lighting kayak gini, hasilnya lumayan bagus kok. Satu keluhan gue cuman di soal dynamic range-nya aja. Karena gue kurang suka ngelihat background yang silau-silau kayak gini ya. Harusnya tuh ketangkep lah. Tapi untuk kelas harganya dan untuk kelas HP-nya sendiri yang non kamera ya, ini menurut gue udah cukup oke lah. Dan ada untungnya juga ya, dia nggak punya autofocus di kamera depannya, karena fokusnya jadi lebih stabil. Nggak terlalu loncat-loncat seperti di kamera belakang ini nih. Ketika gue pindah ke kamera belakang, langsung deh hal pertama yang paling kerasa buat gue dan mengganggu adalah jitter dan kedut-kedutnya. Sepertinya fokusnya tuh kayak nggak konsisten aja. Kadang-kadang nangkep, kadang-kadang lepas. Kadang-kadang nangkep, kadang-kadang lepas ya. Selain itu juga kadang-kadang ada flicker dan hal-hal lain lah yang minor ya. Seperti noise, dynamic range yang nggak terlalu luas ya. Jadi lampu tuh kadang nggak kelihatan. Exposure adjustment yang kadang lari-lari ya, walaupun nggak terlalu kelihatan juga. Kalau soal kestabilan sih udah cukup oke ya. Sambil ngezoom dan gue jalan pun hasilnya masih lumayan stabil. Cuma fokusnya yang kadang terlihat lepas-lepas.
Nah, kalau sambil diem, hasilnya sih lebih bagusan ya. Ini gue coba diem sambil ngezoom. Nah, begitu deh kualitas dari kamera depan dan belakangnya guys. Hasilnya agak rata-rata ya dalam soal detail dan kebersihan footage-nya, tapi top notch dalam hal kestabilan dan kemulusan gerakannya. Nah, sayangnya dia nggak punya pencetan 1, 2, 5, 6 gitu ya. Jadi harus di slide kayak gini. Dan ini menurut gue agak sedikit tidak halus sih jadinya. Karena kegedean juga lingkarannya. Tapi hasilnya kayak gini ya kalau kita dari 1 kali ke 6 kali. Nah anyway, ini hasil rekaman di ultrawide ya. Menurut gue sih ya apa adanya aja lah. Agak gelap, jitter juga, dan kurang cocok dipakai di tempat yang terlalu gelap atau banyak cahaya kompleks kayak ini. Jadi memang sih lebih cocok ya kalau rekam pakai ultrawide itu pas kondisinya lumayan ada cahaya aja guys. Entah itu siang hari atau malam hari, tapi indoor di ruangan yang cukup ada lampunya. Hasilnya lumayan kok kalau di dalam ruangan kayak gini ya. Stabil juga dan nggak terlalu menjanjikan fokus ya, karena udah fix fokus juga. Nah, tapi yang menghibur buat gue adalah portrait videonya. Portrait videonya bagus guys. Memang sih simulasi bokehnya bisa terlihat agak tidak natural ya. Tapi coba perhatikan separasi rambutnya, kestabilan footage-nya secara keseluruhan ya. Dan aspek-aspek lainnya udah cukup bagus untuk sebuah portrait video di bawah 5 jutaan. Nah guys, ini gue lagi nyoba pakai portrait video di 1080p 30 fps pakai Poco F7 ya. Ini bukannya di simulasi f1,8 atau f2 ya, gue lupa tadi. Tapi kira-kira kayak gini ya bokehnya. Cukup tebal karena ini memang bukan yang besar ya. Nah, untuk kamera belakang hasilnya cukup bagus ya portrait videonya guys. Rapi banget dengan noise yang minim juga, dan bokeh-bokehnya tuh walaupun terasa kurang natural ya, tapi kan jadi cakep gitu. Lampu-lampu di belakang terlihat agak ngebokeh kayak gini tuh memberikan nuansa yang lebih rich aja gitu dibanding kalau nggak pakai bokeh. Berguna lah buat kalian vlogging tuh, supaya muka orang juga nggak masuk ke footage kalian kan. Cukup muka kalian aja yang terlihat sama orang yang nonton. Nah, gue tetap harus puji sekali lagi ya, processing zoomnya tuh lumayan banget guys. Bahkan di portrait video malam-malam low light kayak gini, hasilnya masih bisa diterima banget ya. Lalu coba perhatikannya separasi ketika banyak orang lewat di belakang subjek utama, itu masih rapi banget. Nah, yang membedakan kualitas separasinya dibanding HP lain di harga yang sama itu adalah ketika gue megang produk. Ketika gue agak nyamping badannya dan nggak ngelihat ke kamera, itu separasinya masih berjalan dengan sangat baik, tidak ada lepas-lepasnya. Jadi ya, kalau suka portrait video ya, ini salah satu pilihan yang bagus. Anyway, ayo kita lanjut ke gimbal tes stabilisasinya. Nah, untuk gimbal tes kali ini seperti biasa gue pakai gimbal Insta360 Flow 2 Pro. Kalau kalian penasaran, reviewnya ada di beranda channel gue, atau kalian search aja di YouTube nih ya, Pixafocus Flow 2 Pro. Nah guys, jitter-jitter yang tadi kalian saksikan ya ketika gue ngetes kamera belakangnya terutama, itu hilang sih kalau pakai gimbal sebagus ini. Langsung kan kerasa banget ya. Ini ketika gue jalan pun di lorong yang banyak cahaya kompleks ini bisa terbilang bersih banget dan mulus banget guys. Makanya nih gue selalu bilang ya, sisakanlah sedikit uang untuk beli gimbal, terutama kalau kalian suka vlogging kayak gini. Ada yang bilang mending beli HP mahal sekalian, tapi menurut gue sih gimbal dengan HP mid-range kayak gini ya, hasilnya tuh kerap kali malah lebih bagus daripada HP flagship yang belasan juta ke atas. Nah anyway, untuk tes larinya gue akan taruh di Instagram aja ya, supaya Instagram gue juga makin rame ya. Jadi tolong kalian visit dan kalian follow. Namanya tuh @pixafocusid. Nah di sana juga banyak highlights yang bisa kalian lihat ya dari berbagai merek dan berbagai tipe. Jadi gue tuh sering banget ngeposting di Instagram bahkan sebelum reviewnya keluar. Jadi yang follow di Instagram tuh dapat banyak banget ya, dari tips harian, bocoran review yang kadang keluarnya tuh berminggu-minggu sebelum review aslinya keluar, dan masih banyak lagi. Nah, gue tunggu ya di Instagram. Nah, sekarang kita cek sunsetnya kayak apa. Akhirnya guys, kita sampai di segmen terakhir, yaitu segmen sunrise. Gak lengkap ya, review Pixafocus tanpa segmen ini. Nah, pada dasarnya segmen ini sih untuk memberitahu ke kalian gimana cara kameranya nangkep warna yang bergradasi dan penuh dengan terang gelap yang lumayan menantang juga. Tapi di sini kita nggak mau terlalu teknikal ya, kita pakai rasa aja. Karena dari awal review sampai sekarang udah pakai yang teknis-teknis. Nah di sini saatnya kita pakai perasaan kita. Gimana sih kita ngerasa hasil fotonya? Nah gue mixed feelings ya akhir-akhir ini. Karena seperti kalian tahu sendiri ya, keadaan dunia lagi agak berantakan. Rupiah melemah lagi, penggunaan AI yang makin meluas, memotong lahan pekerjaan di sini dan di sana untuk manusia, dan menyebabkan juga banyak harga naik. Terutama buat kita pencinta smartphone, harga-harga naik ini kerasa banget.
Nah, yang lucunya, harga naik tapi gaji kita tidak naik, guys. Perusahaan kita berhasil efisiensi, tapi tetap gaji kita kagak naik. Jadi wajar nggak sih kalau di dunia yang udah lumayan ribet ini ya, kita bawaannya stres setiap hari. Karena banyak orang yang kelihatan baik-baik aja, tapi kita nggak tahu sih masalah apa aja yang dihadapi oleh setiap orangnya, setiap harinya, dalam kehidupannya. Cuma gue mau ngajak sebentar untuk break dari semua negative thinking itu, dari semua kekhawatiran yang mungkin ada dalam benak kita masing-masing ya. Dan coba sentuh rumput, jalan keluar, walaupun mungkin sekitar rumah kita bukan sesuatu yang enak buat jalan kaki ya, kan nggak semua trotoarnya, dan masih banyak lagi keadaan yang nggak bisa gue tebak. Tapi pasti adalah caranya untuk kita keluar rumah ya. Hidup udara segar, nikmatin langit lah at least. Karena udah musim kemarau nih, udah mau masuk, langit gua rasa udah semakin cerah. Keluar pas mau sunset dan nikmati langit. Diam aja, amati keindahannya dan biarkan itu menyembuhkan semua rasa khawatir yang ada dalam hati kita masing-masing. Semoga terganti dengan sesuatu yang lebih menenangkan. Dan bisa membuat kalian terus berkarya dan berjuang dan tidak berhenti, guys. Itu ya pesan gua hari ini. Istirahat boleh, tapi harus terus maju. Nah guys, akhirnya segitu dulu review dari gua kali ini. Semoga aja ngasih kalian insights yang baru dan juga bermanfaat buat kalian yang mau beli Poco F7. Nah, kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat dan transparan, silahkan ya bantu gua dengan cara like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Dan juga pencet hype di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Thank you banget. Nah akhirnya guys, gua Ben dari Sanur Bali. Gua pamit dulu, kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao!